jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita boleh berbakti dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 289, Terpujilah Allah.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati, pikiran kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdiam diri sejenak untuk merenungkan pribadi kita masing-masing. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dia bukanlah Allah yang hanya menuntut saja dari kita, tetapi Dia adalah Allah yang mengasihi dan mau memberkati, mau menuntun kita. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan, di mana Dia mau memberkati kehidupan kita, memulihkan keberadaan kita, menyegarkan kita kembali. Marilah kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan hari ini untuk menyembah Dia. Karena kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tinggalkanlah semua hal-hal yang merintangi hidup kita, perasaan, tingkah laku, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita tinggalkan itu. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mau menyembah Engkau hari ini. Situasi yang berbeda yang kami alami. Dulunya kami berkumpul di gereja, saat ini kami masing-masing di rumah. Kami percaya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir memenuhi hati kami masing-masing umat-Mu hari ini. Tuhan memberkati setiap rumah tangga yang ada, supaya kami semua dapat menyembah Tuhan hari ini di dalam roh dan kebenaran. Setiap fasilitas yang kami pakai, Tuhan memberkatinya. Dan semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini, hamba mohon urapan dan kuasa-Mu mengurapi kami, agar kami sungguh menjadi alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapa dan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dalam ibadah ini. Segala berkat dan ibadah kita ini sungguh membawa kemurahan dan kemuliaan bagi nama Tuhan di surga, dan kita semua diberkati Tuhan. Bapa hamba mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk dan kembali tenang menyembah Tuhan hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita, dan mari kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan berkata, hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Sepanjang
Tuhan. Mari kita katakan bahwa hanya dekat Allah saja rasa hati kita tenang bersama dengan Dia. Kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu yang sempurna bagi kami. Hari ini kembali kami merasakan kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Kami boleh sehidangan dengan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, buka hati umat-Mu agar umat-Mu boleh mengerti firman ini. Dan firman ini sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam umat-Mu menjalani hidup sehingga dapat menantikan Tuhan menjemput kami sebagai saleh-saleh. Hamba sebagai pribadi yang sangat terbatas, hamba manusia lemah dan hina adanya. Tuhan ampunilah hamba-Mu ini, layakkanlah hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini dapat dipakai dalam menyampaikan firman ini. Dan sungguh-sungguh berita firman ini adalah suara Tuhan yang disampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua fasilitas yang kami pakai ini, Engkau mengurapinya agar dapat menunjang pelayanan dan kami semua diberkati. Siapapun mereka yang melihat dan mendengar berita firman ini, sungguh diberkati Tuhan. Hamba mohon pertolongan Tuhan serta minta perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sungguh bersyukur atas anugerah dan rahmat Tuhanlah kita masih bisa ada dan boleh menikmati hidup pada hari ini. Walaupun kondisi kita yang sedang kita alami ini tidak biasa yang kita alami, tetapi justru dengan kondisi ini kita mengetahui betapa Tuhan itu hadir, menolong, menuntun,
memberkati dan sungguh menyertai hidup kita hari ini. Terima kasih kita harus sampaikan kepada Bapa karena Kristus telah menolong kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya baca begini bunyi firman Tuhan ini. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kita luar biasa, karena bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Itu artinya kita adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, dan setelah dia memilih kita, dia menetapkan kita. Kalau dia sudah menetapkan kita, itu artinya kita memiliki tugas dan berada di dalam ketetapan dan tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan bagi kita? Menghasilkan buah. Buahmu itu tetap, itu harapan Tuhan bagi kita. Buah kita itu tetap, supaya apa yang kita minta di dalam nama Tuhan diberikannya kepada kita. Pada akhirnya kita menikmati kebaikannya dari tindakan dan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berikan tema kepada kita untuk kita renungkan bersama-sama. Berbuah tetap, atau artinya tetap berdampak di situasi, kondisi yang sedang dialami oleh orang percaya, oleh dunia saat ini. Kita sebagai orang percaya, dalam kondisi apapun, Tuhan minta kita dan mengharapkan kita untuk berbuah tetap. Berbuah itu adalah kita tetap berdampak. Itu yang Tuhan harapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon buah kadangkala kita tidak mengenalnya, tetapi pada saat dia berbuah, pasti kita mengenal pohon itu dari buahnya. Demikianlah hidup kita. Kadangkala kita sebagai orang Kristen, orang tidak mengenal keberadaan kita, tetapi dari hasil, dari dampak kita, orang mengenal kita sebagai orang percaya. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat dan merenungkan bersama buah yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini. Buahmu itu tetap. Buah yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini, kata yang digunakan perlu kita selidiki. Yang kata buah yang digunakan di situ adalah karpon, dari karpos. Nah, arti dari karpon ini adalah buah. Arti yang kedua adalah tuayang. Dan arti yang ketiga adalah manfaat atau berdampak. Artinya saudara, yang dimaksudkan dengan Alkitab dalam bagian ini, engkau harus berbuah tetap. Itu dia berbicara kepada kita tentang kita sebagai orang percaya harus bermanfaat bagi orang lain, harus berdampak dan memberi dampak. Oleh karena itu saudara, dari kata karpon ini secara figuratif, arti dari buah itu dapat menunjuk kepada anak atau hasil atau akibat atau perbuatan.
Jadi artinya yang dimaksudkan dengan berdampak, engkau harus itu menunjukkan kepada akibat atau sebuah perbuatan, hasil dari perbuatan kita yang orang nikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini ada dua hal yang saya mau ungkapkan kepada kita. Yang pertama, inilah saatnya kita bersatu. Itu yang pertama yang saya mau ungkapkan sebagai pendahuluan dari perenungan ini. Inilah saatnya kita bersatu. Apa yang harus kita satukan dalam Tuhan sebagai orang percaya? Yang pertama itu, kita harus satukan hati kita di dalam Yesus. Harus satukan hati kita di dalam Yesus. Karena hati kita ini sebagai orang percaya, dari pribadi ke pribadi itu, kalau kita di dalam Kristus, kita harus bersatu hati di dalam Kristus. Kristus itulah menjadi persatuan kita. Kristus itulah yang membuat kita bersaudara, membuat kita sehati sepikir di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita satukan yang kedua adalah tujuan kita. Tujuan kita itu adalah kepada Yesus Kristus. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, mari kita menyatukan tujuan kita kepada Kristus. Semua yang kita lakukan harus berintegrasi di dalam Kristus. Kegiatan kita di gereja, kegiatan pelayanan kita, apapun pelayanan, tugas kita harus terintegrasi di dalam Kristus. Itu artinya harus bersatu tujuan kita kepada Kristus. Yang ketiga, apa yang harus kita satukan adalah harapan kita. Kita harus berharap sepenuhnya kepada Kristus. Jangan berharap kepada yang lain, jangan berharap kepada atasan, kepada manusia, kepada orang-orang hebat. Harapan kita hanya satu, yaitu kepada Yesus. Apapun yang dilakukan Tuhan bagi kita, apapun yang diizinkan Tuhan bagi kita yang kita alami, itu semua kita berharap kepada Kristus. Karena apapun yang Yesus lakukan, itu semuanya baik, rancangannya baik bagi kita. Yesus Kristus minta kita umatnya untuk berbuah atau berdampak dalam situasi apapun, seperti kondisi yang dialami saat ini. Kita harus berdampak dan menghasilkan buah. Nah, yang kedua, hal yang saya mau katakan, yang pertama tadi, inilah saatnya kita bersatu. Yang kedua, inilah saatnya kita berdampak. Virus corona ini hadir sebagai suatu hal yang mempersatukan kita sebagai orang percaya dan hanya terarah kepada Kristus. Yang kedua, inilah saatnya kita berdampak. Saatnya kita berdampak ini. Ini hal yang baik. Nah, apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama? Sekali lagi, apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian agar kita berdampak terhadap sesama kita? Yang harus kita perhatikan adalah, yang pertama, ada sesama kita yang tidak punya kepastian keselamatan di dalam kekekalan. Ini yang harus kita perhatikan, karena ada sesama kita yang tidak punya kepastian keselamatan di dalam kekekalan. Pekerjaan dunia saat ini, orang yang tidak mengenal Kristus, mereka hanya mencari keselamatan yang hanya sementara di dalam dunia ini. Walaupun mereka memiliki jaminan, dia mengasuransikan jiwanya, asuransi segala sesuatu yang dia miliki,
dia tidak punya ketenangan. Karena apapun yang ada di dalam dunia ini semuanya sifatnya sementara. Nah, hanya di dalam Yesus Kristus ada pasti keselamatan di kekekalan. Artinya, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Karena akan ada satu hidup yang kekal. Kehidupan kekal itu hanya bisa dipersiapkan dari tindakan perbuatan kita di kehidupan yang sementara di dunia ini. Ada banyak saudara kita, baik sesama orang percaya, apalagi orang yang tidak percaya, mereka tidak memiliki kepastian keselamatan di dalam kekekalan. Itu yang harus kita kerjakan, tunjukkan. Ini kehidupan yang kekal. Beritakan Kristus di situasi ini. Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, ada sesama kita yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka itu kehilangan arah. Sebenarnya kehidupan kita ini tujuannya adalah hidup bagi Kristus. Ini tujuan kita. Hidup kita ini hanyalah bagi Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus terintegrasi dalam Kristus. Demikian juga tujuan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, apapun keberadaan kita, entah kita sebagai orang kuat, orang hebat, orang gagah, orang lemah, semua tujuan kita terarah kepada Kristus. Mari kita mengarahkan orang lain memandang kepada Kristus sebagai orang percaya. Ada sesama kita yang hidup dalam kesengsaraan. Ini yang harus kita peduli. Kita harus berdampak karena ada orang saudara-saudara kita yang hidup dalam kesengsaraan. Ingat bahwa kesengsaraan itu berbeda dengan miskin. Karena orang berkata, wah, orang yang miskin pasti sengsara. Tidak. Ada banyak orang yang miskin tetapi menikmati kebahagiaan karena dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Ada banyak orang yang kaya raya tetapi hidupnya sengsara, tidak berpengharapan, sakit dan cemas, dan dia menderita sengsara padahal dia kaya raya. Itu sebabnya saya katakan pada pagi ini adalah sengsara berbeda dengan miskin. Ada banyak saudara kita yang hidup di dalam kesengsaraan saat ini. Mari kita yang hidup dalam sukacita ini berdampak bagi mereka yang hidup sengsara. Yesus Kristus minta kita, umatnya, untuk berbuat atau berdampak terus menerus. Terus menerus. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita diminta menghasilkan buah tetap atau berdampak tetap, atau tetap berdampak dalam hidup ini? Mengapa? Dari ayat firman Tuhan yang kita renungkan ini, yang pertama, mengapa kita diminta untuk menghasilkan buah atau tetap berdampak? Yang pertama, karena berbuah atau berdampak itu adalah hakikat kehidupan orang percaya. Itu adalah hakikat kehidupan orang percaya. Dalam segala situasi apapun, kita menghasilkan buah. Yusuf di dalam keberadaan hidupnya di tempat Potifar di Mesir, dia sebagai orang yang dijual, teraniaya, tetapi dia berdampak. Alkitab berkata, semua yang dimiliki oleh Potifar semakin bertambah, semakin maju, semakin diberkati oleh karena keberadaan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah hakikat kehidupan kita sebagai orang percaya. Hakikat artinya yang sebenarnya, yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya. Inilah kehidupan orang Kristen yang sebenarnya, yaitu berdampak. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita ini menjadi seperti terang, dan terang dunia, garam dunia yang
Artinya kehadiran kita memberikan dampak yang berbeda. Ketika garam itu hadir di dalam sebuah mangkok sayuran, dia berdampak dan mengubah rasa. Ketika terang itu hadir di sebuah ruangan yang gelap, dia berdampak dan memperlihatkan segala sesuatu di dalam ruangan. Demikianlah keberadaan hidup kita sebagai orang percaya. Itulah yang sesungguhnya hakikatnya kehidupan kita. Tetapi kalau kita kehilangan dampak, itu kita kehilangan hakikat yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap ada itu mene dari meno. Tetap ada, tinggal, menumpang tetap hidup, permanen dan menunggu. Itu arti dari tetap. Kita ini diminta oleh Tuhan untuk berdampak tetap. Apa maksud berdampak tetap dari kata mene ini? Tetap, hidup permanen, menunggu. Apa maksudnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya penerapan dari kebenaran ini berbuah itu adalah hakikat kehidupan orang percaya. Artinya saudara, kehidupan orang percaya yang sebenarnya membawa orang tetap ada tinggal di dalam Yesus. Ayat ini berkata, saudara, hakikat kehidupan kita sebagai orang percaya adalah membawa orang tetap tinggal di dalam Kristus. Itu berbicara orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus. Kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah mereka membuat mereka tetap tinggal, tetap nyaman di dalam Kristus. Bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, kehadiran kita di tengah mereka membuat mereka untuk datang dan bertindak, melangkah untuk percaya Yesus Kristus Tuhan, terima dia jadi juru selamat dan tetap hidup di dalam Kristus. Luar biasa, karena itu hakikat kehidupan kita. Berbuah itu adalah hakikat kehidupan orang percaya. Arti yang kedua adalah kehidupan orang percaya sesungguhnya membuat orang lain tetap hidup di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini ada banyak orang yang berusaha menunjukkan kasih, padahal ada sesuatu yang dia harapkan nanti di balik usahanya itu. Kasih Kristus adalah apapun yang kita lakukan itu mengalir dari hati kita yang terdalam, tidak menuntut balas, tidak mengharapkan balasnya. Artinya kesetiaan kita, ketaatan kita, ketulusan kita, kerajinan kita, ketekunan kita, mesin penggeraknya itu adalah kasih Kristus. Yang menggerakkan semua itu adalah kasih Kristus. Itu sebabnya orang percaya berbeda. Apapun yang kita lakukan, kita tidak melakukannya dengan bersungut. Kita tidak melakukannya dengan menuntut balas. Karena mesin penggeraknya itu adalah kasih. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini arti kebenaran ini. Kehidupan orang percaya sesungguhnya membuat orang lain tetap hidup di dalam kasih Kristus. Arti yang ketiga, berbuah itu adalah hakikat kehidupan orang percaya. Arti yang ketiga, kehidupan orang percaya membuat orang lain menemukan kebenaran serta hidup permanen di dalam anugerah Yesus Kristus. Wow, hebat sekali. Kehidupan kita yang sesungguhnya, hakikat kehidupan kita ini sesungguhnya adalah membuat orang menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Serta membuat hidup mereka permanen di dalam anugerah Tuhan. Permanen di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu adalah sangat luar biasa. Hanya karena kemurahan Tuhan yang membuat kita menikmati hidup ini, menikmati damai sejahtera. Jadi
orang lain pun layak menerima itu. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya hakikatnya membuat orang menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Arti yang terakhir, berbuah itu adalah hakikat kehidupan orang percaya. Arti yang terakhir, kehidupan orang percaya, keadaan yang sebenarnya adalah membuat orang hidup di dalam penantian, membuat orang menunggu kedatangan Kristus dengan penuh harapan, karena kita cemerlang di hadapan Tuhan. Wow, ini juga hal luar biasa. Kehidupan orang percaya yang sesungguhnya adalah membuat orang lain hidup di dalam penantian, menantikan Kristus. Kalau kita hidup di dalam penantian, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus menjaga kekudusan kita. Kita mempersiapkan diri kita yang terbaik, menantikan kedatangan Tuhan. Ketika Yesus datang menjemput kita, kita sebagai orang yang cemerlang dan layak menyongsong Tuhan di angkasa. Itu kehidupan sesungguhnya. Itu hakikat kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat ini ada banyak orang yang tidak menantikan Tuhan. Padahal Kristus berjanji, sebagaimana aku naik terangkat, demikian juga aku akan turun. Artinya Tuhan minta kita harus menantikan kedatangannya. Ada banyak orang yang tidak tahu dan tidak menantikan kedatangan Kristus. Bahkan di dalam kekristenan ada banyak orang Kristen yang dalam hidupnya tidak menantikan kedatangan Tuhan. Dia hanya hidup ikut-ikutan saja. Sesungguhnya kita ini hidup menantikan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga kita berdampak kepada orang lain, mempersiapkan orang lain. Itulah sebabnya gereja sedang mempersiapkan umat Tuhan. Pelayanan saya sebagai gembala sidang mempersiapkan umat Tuhan untuk menantikan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan kadang-kala keras, mengkikis dosa kita, menegur dosa kita, menamplak dosa kita. Tetapi tidak sedikit yang hancur hati mendengar pembentukan dari firman Tuhan kepada kita. Tetapi sesungguhnya itulah bentuk kasih Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Tunjukkan kasih kepada umat Tuhan. Itu sebabnya saya sebagai gembala sidang menamplak lewat firman Tuhan, supaya umat Tuhan sungguh-sungguh siap menantikan kedatangan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang, kita semua terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Tidak ada yang tertinggal. Cilakalah mereka yang tertinggal pada saat pengangkatan yang pertama. Berbahagialah setiap kita yang terangkat pada pengangkatan yang pertama kelak. Itulah yang harus kita kejar pada saat Kristus datang menjemput kita. Kita semua, baik yang sudah mati maupun kita yang masih hidup, kita semua layak menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah target kita. Itu sebabnya mari kita tetap setia dan berdampak, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan orang lain untuk mempersiapkan kedatangan, menantikan kedatangan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita diminta untuk menghasilkan buah atau tetap berdampak? Yang kedua, karena berbuah itu, berdampak itu adalah implementasi hidup kita sebagai orang percaya. Implementasi. Ayat ini berkata, menghasilkan. Dari kata menghasilkan ini, kata yang digunakan adalah perete, dari vero. Menghasilkan, membawa, memikul, menanggung, sanggup menerima, bertahan, membawa serta, menuntun, menuju, menopang, mengusung, menghanyut, menggerakkan, bertiup, menaruh, mengulur, memberi, menyampaikan kabar bukti dan mengajukan. Itu arti menghasilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, implementasi artinya adalah pelaksanaan, penerapan kehidupan kita yang sesungguhnya kehadiran kita di dalam dunia ini yang kita terapkan, yang kita lakukan
adalah menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Berdampak. Itulah yang harus kita terapkan, yang kita lakukan. Memang demikian keberadaan kita. Tidak ada tujuan lain. Walaupun kadangkala kita ini punya program dalam rumah tangga kita, tahun ini targetnya melakukan hal ini. Tetapi bukan itu tujuan yang utama. Tetapi itu tujuan sementara kita sebagai orang percaya. Tujuan goal terbesar kita adalah menerapkan dan berdampak dan berbuah. Karena itu adalah implementasi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini penerapan kebenaran ini yang boleh kita terapkan dalam hidup kita. Arti berbuah itu adalah implementasi hidup kita sebagai orang percaya. Artinya, sekali lagi, berbuah itu adalah implementasi hidup kita sebagai orang percaya. Artinya, kehidupan orang percaya adalah pelaksana. Sekali lagi, berbuah itu adalah implementasi hidup kita sebagai orang percaya. Artinya, kehidupan orang percaya adalah pelaksana. Pelaksana apa? Pelaksana dari kehidupan yang sesungguhnya tadi. Arti yang disampaikan tadi adalah kehidupan orang percaya adalah pelaksana dari menghasilkan jiwa. Ini menghasilkan buah, yaitu adalah pelaksana menghasilkan jiwa. Menghasilkan jiwa bagi Kristus. Tugas gereja, tugas orang percaya menghasilkan jiwa. Hari ini, seberapa banyak jiwa yang kita dapat bagi Kristus? Seberapa hebat program yang kita atur di dalam jemaat untuk pencapaian jiwa itu? Ada banyak orang buat program-program gereja sekarang ini, menawarkan, menarik minat orang ke gereja dengan menawarkan lewat musik, lewat sajian-sajian yang hebat luar biasa. Tidak, saudara. Kita harus menawarkan orang datang ke gereja hanya karena Kristus, menawarkan Kristus yang hidup itu bagi mereka. Kristus. Demikianlah hidup kita. Kita sebagai pelaksana menghasilkan jiwa. Kita juga sebagai pelaksana membawa kedamaian. Kehadiran orang percaya, kehadiran kita sebagai orang percaya adalah membawa kedamaian. Dimanapun kita dipercayakan oleh Tuhan, di tempat kerja kita, dimanapun jadi apa saja kita, kehadiran kita di sana membawa kedamaian. Sebagai orang percaya, adakah kita merenungkan hidup kita ini, kehadiran kita di tempat kerja, kehadiran kita dengan rekan dimanapun membawa kedamaian atau tidak? Pelaksana orang percaya, kehidupan orang percaya adalah pelaksana, adalah memikul beban sesama. Saat ini sesama kita sungguh-sungguh memikul beban yang berat, beban perasaan, beban takut, beban mental, apalagi beban ekonomi. Saya sebagai hamba Allah, kalau saya tidak memiliki Kristus, saya pun mengalami beban yang berat. Tetapi karena saya memiliki Kristus, saya tidak memiliki beban yang berat. Inilah yang harus kita tolong. Apa yang bisa kita berbagi? Kondisi seperti ini pernah dialami pada zaman Nabi Elia itu. Seorang janda diserta dalam kondisi sangat keterbatasannya. Alkitab berkata, hanya segenggam tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli yang dia punya. Anaknya juga dalam kondisi yang sakit. Dan perempuan itu tidak menyerah. Dia masih berjuang mencari kayu bakar 1, 2, 3 potong
untuk memasak itu. Tetapi Elia minta, buatkanlah terlebih dahulu. Elia minta minum, dia berikan. Lagi Elia minta roti, juga dia buat. Perempuan janda dalam kondisi yang sangat sulit. Itu sebabnya dia katakan, setelah kami makannya kami akan mati. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dalam situasi itu pun dia masih bisa berbagi. Sebagai orang percaya, adakah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, pengetahuan yang sungguh, bahwa apapun yang ada pada kita, Kristus masih bisa melakukan mujizat di atasnya. Ingat, 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang dapat kenyang karena Kristus. Demikian hidup kita. Banyak orang percaya yang tidak sanggup berbagi. Ini saatnya orang percaya berdampak dan berbagi. Mari kita berbagi apa yang dapat kita lakukan. Kita harus menjadi pelaksana, menanggung penderitaan sesama, sanggup mengampuni, menerima keberadaan apa adanya, dan kita bertahan dalam kesulitan dan penganiayaan. Kita harus pelaksana itu. Kita juga harus menjadi pelaksana menuntun orang menuju kepada hidup yang kekal. Kita juga harus menjadi pelaksana menopang orang yang lemah dalam iman. Kita juga harus menjadi pelaksana mengusung orang berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Kita juga harus menjadi pelaksana menggerakkan orang hidup di dalam kasih Kristus. Kita juga harus menjadi pelaksana menaruh harapan kepada Kristus. Kita juga menjadi pelaksana mengulurkan tangan untuk memberi dengan sukacita. Hari ini, adakah kita memberi dengan sukacita? Pemberian yang kita berikan bukanlah sekadar seperti kita bayar tagihan, seperti bayar cicilan. Tidak. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan seperti itu. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita membawa persembahan itu kepada Tuhan serta menghormati Tuhan di dalamnya. Adakah kita memberikan persembahan karena kita menghormati Tuhan? Kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat nilai besar atau kecil, tetapi di dalam persembahan kita itu terkandung nilai hormat dan bakti kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang saya membantu hamba Tuhan, saya membantu pekerjaan Tuhan. Tidak, kita tidak usah bantu hamba Tuhan, kita tidak usah bantu pekerjaan Tuhan, karena Tuhan itu sanggup mengerjakannya. Tanpa bantuan kita, dia bisa mengerjakannya. Tetapi yang diajarkan Tuhan bagi kita adalah menghormati Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengembalikan persepuluhan, kita memberikan persembahan sebagai bentuk hormat dan ketundukan dan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah yang mengantarkan hati kita untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kita sebagai pelaksana dari memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita juga menjadi pelaksana menyampaikan kabar dan bukti keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus menyampaikan kabar, menyampaikan bukti keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya adalah orang yang sudah diselamatkan, memiliki pengharapan. Itu sebabnya kita tidak perlu cemas, kita tidak takut sekarang. Memang sebagai orang percaya, sebagai manusia, memang ada rasa takut, tetapi jangan takut itu berlebihan seperti orang yang tidak berpengharapan di tengah situasi ini. Karena situasi ini Tuhan pakai untuk membuat orang percaya bertindak. Ingat, di dalam dirimu itu ada rancangan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya engkau harus melakukan sesuatu, bukan berdiam diri. Kita melakukan sesuatu. Puji nama Tuhan. Saya simpulkan bagian firman Tuhan ini bagi kita.
Sebagai orang yang percaya, kita harus mempertahankan kehidupan yang tetap berbuah, tetap berdampak terus-menerus bagi Tuhan yang dirasakan oleh orang lain. Apa yang dirasakan oleh orang lain dari diri kita sebagai orang yang berdampak dan berbuah Kristus adalah berbuah, itu adalah hakikat kehidupan orang percaya. Mari kita lakukan itu sebagai bentuk hakikat kehidupan kita. Dan yang kedua, karena berbuah itu adalah implementasi kehidupan orang percaya. Itulah penerapan dan gaya hidup kita yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita merenungkan diri kita hari ini. Baik-baik, saya mengajak kita tunduk kepada selama ini, dengan kondisi ini yang dialami oleh dunia, secara khusus bangsa Indonesia, virus corona yang mengganggu keberadaan kita, membuat situasi yang sangat berbeda dari biasa, menghadirkan rasa takut, rasa cemas, tidak berpengharapan bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Mari kita sebagai orang percaya hadir, memberikan pengharapan, memberitakan pengharapan di dalam Yesus Kristus itu kepada orang lain. Dan kita terlebih dahulu meyakini dan menikmati. Saat inilah Tuhan menghadirkan corona ini sebagai sarana untuk membuat orang percaya bertindak, melakukan, berdampak. Karena berdampak dan berbuah itu adalah hakikat kehidupan kita sebagai orang percaya dan implementasi dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Renungkanlah dirimu baik-baik. Sudah sejauh ini kurang lebih sebulan lebih, kira-kira apa yang kita sudah lakukan sebagai orang percaya, sebagai dampak kehidupan orang percaya yang ada pada kita. Mari kita renungkan baik-baik, saudara. Saat ini, jikalau saudara merasa kebimbangan, merasa ketakutan, Tuhan hadir menyelesaikan masalah bagi kita, memberikan pengharapan yang sungguh luar biasa kepada kita. Mari kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup di kekekalan. Hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita akan segera meninggalkan dunia ini dan masuk di dalam kehidupan yang kekal yang dijanjikan. Kehidupan yang kekal itu dapat kita kerjakan lewat tindakan nyata kita di dalam dunia yang sementara. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman. Hamba menyadari terbatas adanya, tetapi Roh-Mu yang berbicara di dalam hati umat-Mu hari ini. Oleh karena itu hamba memeteraikan berkat dan firman ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat Tuhan diberkati, dikuatkan, diteguhkan lewat firman. Siapa saja yang mendengarkan berita firman ini, dikuatkan, damai sejahtera menjadi bagian. Hamba mau berdoa secara khusus untuk saudara yang sakit. Di dalam nama Yesus, yakin engkau sembuh. Jadilah sesuai dengan iman. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan. Memberkati dengan berkelimpahan. Yang cemas Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera hari ini. Bapa, hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan ini serta memeteraikannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan, meneguhkan kita. Salam. Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang boleh menyegarkan jiwa kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan,
Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sambil menyanyikan pujian ini, mari kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan di antara kita, mari kita menaikkan pujian dan nyanyian kemenangan iman 234, hitung berkatmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menyekam berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada temberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, untuk doa berkat, doa syukur, dan doa syafaat dipimpin oleh Bapak Gembala. Segala puji, syukur, hormat, dan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan rahmat-Mu yang sempurna dan hebat dan luar biasa bagi kami. Hari ini kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya Bapa untuk mendatangkan kebaikan dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Dan kami juga memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan janji-janji berkat-Mu akan nyata melimpah di dalam kehidupan umat Tuhan. Hamba berdoa secara khusus, mereka yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan dan jamah di dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan, Tuhan menyediakan berkat dengan berlimpah. Yang takut Tuhan berikan kekuatan, yang lemah Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan, Tuhan memberkatinya. Berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Berkati perjuangan mereka yang sekolah, yang bekerja, baik sebagai pegawai negeri, sebagai aparat keamanan, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa,
sebagai TKK, sebagai apa saja kegiatan dan pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Tuhan menuntun kehidupan mereka. Berkati semua anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka dari sejak kecil. Mereka bisa jadi orang dewasa, sempurna dan takut akan Tuhan, dan mereka hidup dalam pengharapan dan punya masa depan yang sungguh ada. Sebagai kepala rumah tangga, beri hikmat kemampuan kepada kepala rumah tangga masing-masing. Biarlah mereka melaksanakan tugas sebagai imam di dalam rumah tangga, berperan sungguh-sungguh menjadi imam hari ini. Tuhan memberkati ibu rumah tangga, beri hikmat untuk mengelola keuangan yang ada di tengah situasi yang seperti ini. Hikmat dan pengetahuan dari Tuhan menjadi bagian setiap ibu rumah tangga dan kami semua. Anak-anak muda kami, beri hikmat kemampuan kepada mereka untuk menjalani masa muda mereka. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup yang seiman, sepadan, sesuai dengan perintah Tuhan. Dan mereka yang berjuang di sekolah, Tuhan memberkati perjuangan mereka. Biarlah mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih. Orang tua, berikan penghiburan kepada mereka dalam menjalani masa tua, kekuatan, pengharapan, supaya mereka juga menikmati kemurahan Tuhan. Semua pelayanan kami berjalan dengan baik. Iman pengharapan jemaat Tuhan tetap berlandaskan pada Kristus, dan kami hidup di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, mohon berkat Tuhan tercurah atas umat Tuhan, serta dengan pertolongan Tuhan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Diberkatilah hidupmu di rumah, diberkatilah perbendaharaanmu, diberkatilah pribadimu, diberkatilah keturunanmu, masa depanmu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Bapak hamba memeteraikan berkat ini, serta mohon berkat Tuhan ini, serta mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.